Penyebaran Islam di Tatar Sunda berlangsung secara damai, sehingga agama Islam dipeluk oleh masyarakat Sunda. Hal itu disebabkan para penyebar agama Islam melakukan dakwah dengan metode pendekatan sosial budaya secara akomodatif. Oleh karena itu, pada zaman Hindia Belanda, kehidupan agama Islam di Tatar Sunda terus berlangsung, walaupun pemerintah kolonial mengeluarkan aturan-aturan yang membatasi dan mempersulit kegiatan agama Islam. Hal itu tidak terlepas dari peranan para ulama dan bupati, serta hubungan kedua belah pihak dalam pengembangan Islam. Terjadinya hubungan bupati dengan ulama pada zaman itu, pada satu segi terkait dengan sikap dan tindakan pemerintah kolonial terhadap kegiatan agama Islam, dan sikap bupati serta peranan ulama dalam menghadapi tindakan pemerintah kolonial. Bupati memberi kontribusi kepada ulama yang berperan sebagai spiritual helper dalam kegiatan agama Islam. Pada segi lain, hubungan itu terkait dengan status sosial bupati dan ulama dalam kehidupan masyarakat pribumi. Yang terkait pula dengan masalah agama, baik bupati maupun ulama sama-sama memiliki kewajiban mengayomi masyarakat. Hal itu menunjukkan di Tatar Sunda, khususnya di daerah Priangan, pada zaman Hindia Belanda, hubungan ulama dan umaro berlangsung dengan baik. Di Tatar Sunda dalam hal ini pada masa kolonial ini tidak terlepas dari bagaimana situasi kondisi nasional pada masa itu. Dalam artian ini, Belanda atau kolonial Belanda masuk ke Indonesia itu awalnya itu kan untuk berdagang. Tentunya di sini ada semacam kekuatan ataupun aja semacam persaingan ya dengan masyarakat pribumi, terutama dalam hal ini dengan masyarakat Muslim ya, yang pada masa itu mereka juga ya berdagang juga. Dalam hal ini terbukti pelabuhan-pelabuhan yang ada di ke Cirebon, ke Sunan Banten dan lainnya ini menjadi sebuah permasalahan tersendiri. Ada konflik dalam bidang ekonomi, ini menjadi konflik juga ya antara pedagang Muslim dengan pedagang dari Belanda ya dalam bidang ekonominya. Nah, terlebih dalam hal ini kekuasaan Islam juga di sini mulai masuk ke dalam yang tadinya itu ada di pesisir-pesisir ini, dengan adanya Demak, kemudian Cirebon, termasuk Mataram ini yang masuk tidak hanya di pesisir, jadi masuk ke tengah-tengah pulau. Tengah-tengah ini menjadikan sebuah permasalahan tersendiri dan tantangan tersendiri ya. Nanti akan berlanjut ya, Belanda itu tidak hanya dalam bidang ekonomi persaingan yang ada di pesisir, mereka akan mengembangkan juga dalam bidang pendidikan, dalam bidang kehidupan yang lainnya ya. Contohnya dalam bidang pendidikan ini relatif dalam hal ini Belanda relatif membatasi ya pola pendidikan pesantren ya yang ada di Indonesia, termasuk yang ada di Sunda. Bagaimana peranan kiai, bagaimana peranan masyarakat Muslim yang lainnya, tentunya di sini Belanda memainkan peran dengan mengkotak-kotakan, mengkapling-kaplingkan, bahkan memodifikkan ya, sehingga dalam hal ini banyak sekali ya masyarakat yang terpengaruh dengan Belanda kemudian dikonflikkan dengan kiai ya, sehingga dalam ini banyak perang-perang yang terjadi. Contohnya ada perang di Penogoro, kemudian ini beberapa yang ini kan itu permasalahan agama ya, tanah makam, kemudian yang lainnya ya, sosial juga, dan yang ini kan menjadi masalah juga. Termasuk dalam hal ini adalah membatasi peranan pendidikan yang ada notabene keislamannya, terutama dalam hal ini adalah pesantren ya, yang awalnya ini Belanda ini membiarkan ya, tapi dalam lambat laun mereka membatasi ya pengajarannya, termasuk ya peranan lembaga keagamaan, ada hakim, ada penghulu, ada yang lainnya, termasuk hukum perkawinan juga ya dibatasi ya oleh Belanda sampai masuk dengan yang lainnya. Nah, inilah salah satu situasi kondisi zaman Belanda
mulai masuk ya konteksnya dalam pengaruh Islam yang ada di Tata Sunda secara khusus, umumnya yang ada di secara nasional tadi. Yang ini harus dibedakan. Jadi Belanda itu datang itu 17 abad ke-18 itu kongsi dagangnya datang itu selama 1 abad itu POC ya, 1 abad POC. Kemudian dari sana karena POC itu bangkrut, ada konflik dan yang lainnya, maka yang datang itu adalah pemerintah kerajaannya ya sini. Jadi segala bentuk nanti yang ada ya ke Nusantara, ke Indonesia pada masa itu yang datang itu adalah pemerintahannya. Mereka membawa berbagai kepentingan-kepentingan yang ada ya. Yang awalnya itu adalah ingin dagang ya, sudah ingin dagang kan mencari daerah, mencari pasar, mencari ini. Nah, kemudian mereka malah betah di Indonesia, betah di Nusantara, sehingga mereka ingin ada konteks imperialisme dan kolonialisme. Itu adalah konteks untuk menjajah dan mengambil alih daerah jajahan kekuasaan. Kan ini konsep imperialisme kolonialisme itu kan ya di sini. Sehingga ya tatanan kehidupan mereka, budaya mereka juga dibawa ke sini. Ya. Dalam bidang apapun, ingat berbicara mengenai budaya di sini berbicara mengenai 7 unsur kebudayaan ya. Ada adat istiadatnya, ada agamanya, ada pendidikannya, ada bahasanya, ada keseniannya, ada mata pencahariannya. Kemudian satu lagi ada bahasa ya, ada bahasa itu kan konteksnya ini dibawa ketika abad ke-18 ya di sini. Nah, termasuk dalam hal ini konteks pendidikan dan yang lainnya ini ada. Nah, masyarakat rakyat Indonesia pada masa itu ya tetap mereka ya berjuangnya itu masih kedaerahan, berjuangnya itu masih berbagai ide tempat ya, baik itu perjuangan yang ada di keagamaannya, kemudian perjuangan yang ada di organisasi kepemudaan ataupun yang lainnya, ataupun organisasi masyarakat atau keagamaan itu banyak. Dan tahun 1925 ini dibatasi peranan itu oleh kolonial Belanda, termasuk dalam hal ini ditakutkan ya munculnya gerakan-gerakan yang relatif menurut mereka itu bisa mengganggu eksistensi mereka di Nusantara ini, gitu kan, menjajah ini ya. Itu yang dilakukan. Ya.